Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Kamis 13 Oktober tahun 2022. Puji Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh kita rasakan. Dan saya ingin menyapa saudara-saudaraku pendengar renungan pagi di mana saja berada. Dan yang lebih istimewa yang telah memberikan komentar, ada Gerald. Tolong doakan saya dan Putri Sumampo yang mengalami kecelakaan. Kemudian Ibau Borneo Sarawa. Ya, selamat pagi, Tuhan memberkati. Balawan Sirang, Shalom, selamat pagi. Jumpa di hari yang baru. Kemudian dari Fibilina Huges. Fibilina Huges menyampaikan tolong doakan suami saya yang sakit. Kemudian Effort Piai, puji Tuhan, dan salam dari Jemaat Duta Shalom Remboken Minahasa. Kemudian dari Mira Baginda. Kemudian dari Meiti Mondigir, tolong doakan keluarga kami senantiasa. Kemudian Edwin Pedai yang berada di Waropen, Papua. Terima kasih Kapten untuk pelayanan. Kemudian Algi Vanio Official. Oke, ini yang kemarin juga sudah dibacakan. Gasperihi. Kemudian Novaldina, tolong doakan agar rumah tangga kami ada keturunan. Oke, dan kalau saudara-saudara percaya, Tuhan sudah memberkati kandungan. Kemudian Bob Fik, ini saudara Mahingkalo. Kemudian Afia Krey. Kemudian Ibu Liana Melin, saudara Roy Lodarmase, doakan cucu Adrel yang sakit di Merauke. Mona Lisa Jami, kemudian Swinei Linsuk, kemudian Eka Nova Papona, Ibu Mahingkalo Papona, kemudian Julita Loho. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan semua usulan doa kita satukan di dalam berkat-berkat Tuhan bagi saudara sekalian. Renungan pagi kita hari ini Kamis 13 Oktober 2022 dengan judul Keberanian. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pendengar renungan pagi di pagi ini yang telah hamba bacakan nama-nama mereka. Allah kiranya memberkati, bahkan yang tidak sempat memberikan komentar tetapi telah menunjang pelayanan media ini dengan membagikan. Tuhan memberkati. Biarlah satu klik untuk membagikan adalah merupakan berkat bagi satu jiwa yang boleh ditolong, dibawa kepada Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya pelayanan media ini terus berkembang. Kami akan dengarkan pekabaran pagi ini. Kiranya firman boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita pagi ini dengan judul keberanian. Renungan pagi kita kemarin kesederhanaan. Hari ini keberanian. Ayat Alkitab Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Allah tidak akan memakai orang-orang yang pada saat adanya bahaya maut, yang apabila kekuatan, keberanian dan pengaruh semuanya dibutuhkan, merasa gentar untuk berdiri teguh membela yang benar. Ia memanggil orang-orang yang akan berperang dengan setia, melawan yang salah, berperang melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Untuk hal-hal beginilah, sehingga ia mau menyampaikan perkataan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Pengharapan dan keberanian adalah unsur yang penting untuk pelayanan yang sempurna bagi Allah. Inilah buah-buah iman. Patah semangat adalah dosa yang tidak beralasan. Allah sanggup dan rela mencurahkan ke atas hamba-hambanya dengan lebih limpah kekuatan yang mereka butuhkan untuk menghadapi ujian dan cobaan. Rencana-rencana musuh terhadap pekerjaannya barangkali telah dicanangkan dan diolah dengan sebaik-baiknya. Tetapi Allah bisa menyingkirkan rencana-rencana itu bagaimana besarnya sekalipun. Dan ini ia lakukan dalam waktu dan caranya
apabila ia melihat bahwa iman hamba-hambanya telah lolos dari ujian. Melalui kesetiaan pada prinsip-prinsip perterakan yang ditunjukkan oleh orang-orang muda Ibrani, Allah sedang berbicara kepada orang-orang muda sekarang. Ada kebutuhan manusia yang mau seperti Daniel, bekerja dan berani untuk pekerjaan benar. Hati yang suci, tangan yang kuat, keberanian yang ikhlas dibutuhkan. Karena peperangan antara kejahatan dan kebaikan memerlukan kewaspadaan yang tidak putus-putusnya. Kepada setiap jiwa, setan datang dengan pencobaan dalam banyak bentuk yang memikat pada titik pemanjaan selera. Kuasa kecerdasan, ketahanan jasmani, dan panjangnya kehidupan itu bergantung atas hukum-hukum yang tidak berubah-ubah. Melalui penurutan terhadap hukum-hukum ini, manusia dapat berdiri sebagai penakluk dirinya sendiri. Jadi di era ini, saudara-saudara, kita perlu keberanian. Kadang-kadang kita berkompromi dengan hal yang kemudian itu menguntungkan kita. Dan saya hadapi itu dalam pekerjaan saya, berkaitan dengan rekan-rekan kerja saya. Saya lihat bahwa seringkali hanya oleh karena mencari keuntungan, kemudian kita terjebak dalam hal yang disebut dengan korupsi, yang disebut dengan penipuan, mencari keuntungan untuk diri sendiri. Dan kita kadang seakan tutup mulut. Daripada kita bermasalah dengan orang lain, lebih baik kita tutup. Ini berarti ini adalah tindakan yang tidak berani untuk bagaimana kita harus hidup dengan benar di dunia ini. Nah, memang ini kadang sulit. Ini menyulitkan kita kadang-kadang. Kita mau bersifat benar, kita mau bertindak benar. Di sisi lain orang lain menganggap itu adalah kebijaksanaan, padahal itu sebuah kesalahan. Dan kita ada seringkali di sisi-sisi atau di titik-titik seperti ini. Nah, di sini renungan pagi kita mau mengatakan kita harus seperti Daniel yang berani membela kebenaran di saat kebenaran itu sementara diinjak-injak. Persoalannya adalah kita tahu tentang kebenaran. Kita tahu bahwa ini benar, ini salah. Tetapi kadang-kadang kita mau melakukan akan hal yang salah, yang seharusnya kita tahu bahwa itu salah. Hanya untuk mendapatkan sesuatu. Hanya untuk mendapatkan hal yang bersifat fana di dunia ini. Ini kadang-kadang kita kompromi. Saya dalam pekerjaan saya, bagaimana saya melayani jemaat saya, berupaya agar jemaat ini mengikuti peraturan. Kadang-kadang kita merasa seperti nanti terlalu banyak peraturan, nanti menyinggung ini, menyinggung itu. Padahal sebenarnya lebih baik kita menerapkan peraturan, menyampaikan peraturan itu kepada jemaat untuk kita ikuti bersama-sama, masih lebih baik daripada kita mencari-cari jalan yang disebut kebijakan. Padahal itu adalah langkah-langkah yang salah. Sedangkan mengikuti peraturan saja kita ada benturan, apalagi tidak mengikuti peraturan seakan aman. Tapi suatu waktu saya sering katakan kepada jemaat saya, lebih baik saya bilang, saya tegur, saya kasih tahu sekarang daripada suatu waktu nanti saudara bilang, oh pendeta tidak pernah bilang ini kok kepada kami. Atau kalau hari ini saya marah, saudara akan marah, aduh pendeta kok terlalu ini. Tapi suatu waktu saudara akan berpikir, oh benar, pendeta pernah bilang kami seperti ini lalu, tapi kami yang tidak mau ikuti. Padahal ini yang sebenarnya. Jadi mana yang lebih baik, saudara dimarahi sekarang karena saudara bilang kebenaran, atau saudara ikut seperti seakan-akan mereka senang dan saudara-saudara atau saya sebagai pendeta itu akan dilayani dengan baik, tapi kemudian waktu orang itu katakan, oh pendeta itu saya sudah baik sama dia, tapi dia tidak pernah menegur kesalahan saya. Itu akan menjadi hutang yang besar bagi saya. Jadi mari saudara kita berani tempatkan yang benar pada titik yang benar. Kalau ada salah, tegur dengan penuh kasih tentunya. Bukan juga dengan perasaan yang marah. Tapi kiranya merangkul sehingga pada akhirnya Tuhanlah yang dimuliakan. Kiranya pekabaran pagi ini dapat menolong kita untuk lebih setia kepada Tuhan. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang begitu indah hari ini dapat menguatkan kami semua. Berkati kami hari ini dalam semua tugas tanggung jawab kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa khusus untuk anak muda Keilun Lumombo yang dalam keadaan sakit oleh karena kecelakaan jatuh.
Tuhan akan berkati, pelihara, jamah dia. Sembuhkan segera dengan kuasa-Mu ya Bapa. Inilah doa kami. Terima kasih semua pendengar renungan pagi yang memberikan di kolom komentar. Tuhan memberkati, dan bahkan di rumah, di mana saja, Allah berkati kami semua. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran pagi ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.